Cek, cek, cek. Yo, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Balik lagi dengan gue yang punya suara nggak begitu bagus, tapi mungkin bisa nih memberikan manfaat bagi kalian semua. Jadi pada video ini gue bakal bahas tentang dialek yang ada di film Jose, The Tiger, and the Fish. Dan apa perbedaannya dengan dialek Jepang yang biasa kita dengar di anime-anime pada umumnya. So, kalian yang ingin tahu tentang kisah di balik suatu film, anime, atau series, atau media hiburan apapun itu, dan apa motivasi melandasi suatu film atau apapun itu dibuat, gue sangat rekomendasiin buat subscribe channel ini sekarang juga. Oh ya, gue mau kasih tahu juga nih kalau setiap konten yang ada di channel ini bisa kalian lihat juga di blog gue, yakni www.jasaulasfilm.blogspot.com. Jadi buat kalian yang kaum mendang-mending, yang khawatir dengan kuota habis nonton ini video gue, bisa banget berkunjung ke blog yang gue sertain di description box below. Jadi nggak usah banyak basa-basi lagi, videonya dimulai. Jose to Tora to Sakana tachi. Minggu ini gue baru beres nonton film anime Jose, The Tiger, and the Fish yang kalau di Jepang sebenarnya rilis akhir tahun 2020 lalu. Ketertarikan gue nonton film ini datang setelah gue lihat trailernya yang ngingetin gue nih ke film-film Makoto Shinkai seperti Kimi no Na wa dan Tenkinoko yang kece abis. Singkatnya film ini menceritakan Tsuneo, pakai T nih, ada T di depannya, jadi bukan Suneo-nya Doraemon. Yakni seorang mahasiswa yang bermimpi dapat kuliah di Meksiko untuk mewujudkan mimpinya berenang di Laut Meksiko. Untuk mewujudkan mimpinya itu, Tsuneo bekerja keras mengumpulkan uang. Salah satunya kerja sambilan di toko persediaan alat diving. Tapi karena merasa kurang, Tsuneo mencari pekerjaan tambahan dan ia ditawari pekerjaan merawat Jose, wanita yang memiliki penyakit sejak lahir sehingga membuat kakinya lumpuh. Quick review aja nih dari gua. Kalau film ini benar-benar bagus banget dari segi visual yang ciamik dan scoring musik yang kece abis. Ini berdasarkan preferensi gue ya, karena memang gue yang suka lagu-lagunya If, semenjak lagunya itu jadi opening song dari anime kesukaan gue, Jujutsu Kaisen. Animasi visualnya juga digambarkan dengan begitu indah sama Studio Bones, yang namanya sudah cukup terkenal setelah anime garapannya yang banyak disukai penggemar, seperti Boku no Hero, Fullmetal Alchemist, dan Noragami. Tapi kayaknya film ini tidak hanya digarap sendiri deh oleh Bones, karena di deretan kredit filmnya nunjukin juga nih nama beberapa studio yang juga ikut serta dalam pengembangan film ini, dan salah satunya gua familiar banget yaitu Wit Studio, animator anime Attack on Titan season 1 sampai season 3. Di segi ceritanya, anime ini membawa kisah melodrama yang sayangnya sudah banyak diterapkan di banyak film-film lainnya, hanya dimodif dengan poin-poin wah saja, hingga akhirnya nggak buat penontonnya juga ikutan bilang wah gitu. Tapi balik lagi, tidak ada yang begitu spesial dari plot cerita film ini. Dan justru menarik perhatian gua bukan hanya visual, scoring, atau plot cerita, tapi dialek Kansai yang digunakan sepanjang film ini, utamanya yang diucapin oleh Jose selama film ini bergulir. Kalian tahu nggak kalau rupanya ada 47 aksen yang tersebar di seluruh Jepang, dengan dua aksen utamanya dibedakan menjadi Kanto dan Kansai, di mana Kanto berpusat di Tokyo, sementara Kansai di Osaka. Karena Jose, The Tiger, and the Fish bersetting di Osaka, maka tidak heran Jose menggunakan aksen Kansai-nya Osaka. Jadi lebih lanjut, gue bakal jelasin perbedaan antara dua kota paling populer di Jepang ini. Salah satu perbedaan terbesar yang dapat dengan mudah kita ketahui dari Kanto dan Kansai adalah cara penduduk setempat berbicara bahasa Jepang. Singkatnya, gaya yang digunakan kedua wilayah tersebut dapat digambarkan sebagai monoton untuk Kanto versus ekspresif untuk Kansai. Bahasa Jepang yang kalian dengar di daerah Kanto seperti Tokyo, Chiba, atau Yokohama dapat disebut sebagai bahasa Jepang standar. Nadanya sangat datar dan lugas, dan itulah yang biasa kalian dengar di media seperti TV atau film. Sementara dialek Kansai hadir dengan kepribadiannya sendiri. Nadanya begitu dinamis, yang membuat dialek Kansai bisa jadi sulit untuk dipahami bahkan oleh penduduk asli Kanto, apalagi bagi orang non-Jepang yang baru tinggal di daerah tersebut. Karena sifat emosional dan ekspresif sangat terkenal pada dialek orang-orang Kansai, hal ini dilihat oleh orang-orang Kanto cukup kasar sih dan kurang pantas, sehingga mendorong beberapa penduduk asli Kansai yang tinggal di kota-kota seperti Tokyo untuk mencoba untuk menyembunyikan aksen mereka. Faktor itulah yang kemudian membuat banyak orang non-Jepang merasa jauh lebih mudah memulai pembicaraan dengan seseorang dari wilayah Kansai,
karena mereka lebih ramah dengan orang-orang asing. Orang Jepang dari daerah Kansai dikenal sangat ramai dan riuh, dengan suara keras dan selera humor apapun. Jenis humor ini mungkin tidak begitu cocok dengan orang-orang dari wilayah Kanto yang biasanya lebih pendiam. Sebagian orang dari Kansai memaknai ketenangan orang Kanto sebagai sifat dingin. Beberapa hipotesis menjelaskan bahwa kepribadian yang kontras di Kanto, khususnya di Tokyo, karena budaya kerja yang serba cepat dan selalu aktif di mana sepertinya tidak ada waktu untuk berteman, apalagi memulai percakapan dengan orang asing. Faktor lain yang berkontribusi adalah bahwa Tokyo adalah kota transplantasi, dengan banyak penduduknya yang bermigrasi dari bagian lain Jepang. Karena latar belakang dan adat yang beragam, berpotensi menimbulkan konflik satu sama lain, sehingga orang-orang Tokyo percaya bahwa masyarakat di kota metropolitan akan lebih damai dan aman jika semua orang menjaga diri mereka sendiri. Orang-orang dari wilayah Kanto dan Kansai mungkin memiliki prasangka mereka sendiri tentang satu sama lain, dan beberapa dari prasangka itu kemudian menimbulkan sedikit banyaknya respon kurang baik di antara mereka. Namun, kedua gaya hidup diktonomis itu bekerja sama untuk kemudian memberi Jepang karakter multisegi yang buat gua makin pengen tahu lebih banyak. Videonya selesai.